Hai, selamat datang kembali di ulasan.id. Beberapa hari lalu kita udah mendapatkan info mengenai AMD Radeon RX 480, mulai dari penampilannya dan juga beberapa rumor yang muncul mengenai Vega Card ini. Apakah benar RX 480 ini mempunyai price to performance yang sangat baik? Mari kita ulas. Ya, pada Computex 2016 lalu, kita sama-sama udah melihat AMD menampilkan RX 480, VGA card terbaru yang diberikan nama Polaris 10 XT. Satu hal yang mungkin kita udah sama-sama tahu bahwa Radeon RX 480 ini dibanderol dengan harga $199. Dan mungkin pada saat dijual di sini, which is di Indonesia, itu harganya berkisar di 3 sampai dengan 4 juta. Tapi yang pasti bahwa AMD Radeon RX 480 ini sudah siap dipasarkan pada tanggal 29 Juni 2016. Dan itu adalah basa-basi soal AMD Radeon RX 480. Dan sekarang mari kita lanjut ke bagian penampilan dari Radeon RX 480 ini. Versi reference dari RX 480 masih memiliki penampilan yang gak beda jauh dengan beberapa VGA reference AMD sebelumnya. Bodi yang digunakan RX 480 ini mirip-mirip dengan Fury. Bedanya RX 80 menggunakan pendingin blower. Board dari VGA card ini sebenarnya nggak mempunyai ukuran yang besar. Bisa kita lihat pada bagian belakang VGA card ini. Yang membuat RX 480 terlihat lebih besar adalah karena blowernya. Dan mungkin kalau kita melihat dari ukuran board aslinya, untuk versi custom cooler mungkin akan lebih terlihat compact dibandingkan versi yang reference. Di bagian output video, kita nggak lagi menemukan DVI port ataupun DSAP port. AMD Radeon kali ini hanya memberikan kita 3 buah display port dan juga 1 buah HDMI, yang dimana itu udah mensupport resolusi 4K bahkan sampai 60 fps. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa RX 480 udah mensupport encoding H.265, yaitu menstream video 4K sampai dengan 60 fps. Dan di bagian atas itu ialah lubang-lubang sebagai exhaust agar udara panas bisa keluar. AMD juga sekarang berani mengatakan bahwa VGA cardnya kali ini mempunyai efisiensi daya dan juga performance yang sangat handal. Dengan TDP 150 Watt, AMD percaya diri untuk menanamkan 1x6 pin power aja untuk VGA card AMD Radeon RX 480. Dan yap, power supply 500 Watt aja udah cukup untuk nampung Radeon RX 480. AMD juga bilang kalau mereka memfokuskan RX 480 ini untuk penggunaan VR. Makanya itu AMD membuat fitur yang bernama Liquid VR dan juga memfokuskan pasar mainstream, di mana kebanyakan orang membeli VGA card dengan budget ya yang di harga seginian lah, 3 sampai dengan 4 juta. Biar lebih jelas, mari kita cek spesifikasi lengkap dari AMD Radeon RX 480. Lanjut kepada bagian testing. Beberapa waktu lalu kita udah mendapatkan sedikit informasi mengenai AMD Radeon RX 480 ini. Banyak rumor yang bermunculan mengenai Polaris 10 atau RX 480. Bahkan ada yang mengatakan bahwa RX 480 ini sanggup untuk menyaingi tipis GTX 980, dan AMD sendiri juga berani mengungkapkan bahwa RX 480 ini sanggup untuk menyaingi GTX 1080 dalam posisi Crossfire X. Sayangnya kita belum bisa kasih lihat performance Crossfire X dari AMD Radeon RX 480 ini dikarenakan VGA card yang kita punya hanya 1 unit aja. Jadi untuk tes kali ini, tes yang dilakukan ialah hanya tes pada single GPU aja. Namun biar ada pembandingnya, gue mau membandingkan RX 480 ini kepada VGA card yang mempunyai harga di kisaran 3 sampai dengan 4 juta, yaitu R9380X, R9380, GTX 960 dan juga GTX 970. Agar kita bisa mengira-ngira apakah pantas VGA card ini berada di harga $199 atau 3 sampai dengan 4 juta.
Testing kali ini juga mungkin ada banyak. Pertama itu kita akan tes pada 3D Mark, yaitu tepatnya pada Firestrike dan juga Firestrike Extreme. Kita juga akan tes pada game DirectX 12 seperti Hitman, Ashes of Singularity, dan juga Rise of Tomb Raider. Nggak cuma DirectX 12, kita juga pastinya akan tes untuk DirectX 11. Pada game DirectX 11 yang gua tes itu ialah pada GTA 5 dan juga The Division. Dan berikut adalah testing beserta skor yang dihasilkan dari AMD Radeon RX 480 ini. Nggak cuma itu aja, dengan adanya fitur Wattman dari software AMD Crismon, kita dapat mengatur clock speed, fan speed, power limit, dan juga voltase. Pada posisi automatic, kita bisa merasakan bahwa RX 480 ini nggak berisik sama sekali. Ini dia suara yang dihasilkan. Dan saat fan kita tarik menjadi 50 sampai dengan 70%, blower RX 480 ini cukup mengeluarkan suara yang nyaring. Tetapi suhu bisa lebih terjaga untuk overclocking. Dan menurut gua, di harga 3 sampai dengan 4 juta ya jelas worth it. Dan sepertinya RX 480 mungkin akan merajai pasar VGA card di range harga segini. Oke, jadi gimana menurut lo VGA card ini? Silahkan komen di bawah sini untuk kasih pendapat lo mengenai AMD Radeon RX 480, atau lo bisa kasih saran untuk video ulasan selanjutnya. Jangan lupa like, share juga ke sosmed kalian, dan jangan lupa untuk subscribe biar lo nggak ketinggalan update video dari ulasan.id. Oke, segitu aja dulu video ulasan kali ini. Gue Subki dan sampai jumpa di video ulasan berikutnya.